Pemirsa, usai menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaris atau Edi Hiaris sebagai tersangka kasus gratifikasi, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi pada pekan depan. Edi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi 7 miliar rupiah terkait sengketa kepemilikan sebuah perusahaan. Jubir Penindakan dan Kelembagaan KPK menyebut Ali Fikri pekan depan pihaknya akan memeriksa saksi-saksi terkait kasus dugaan gratifikasi yang menyeret Wamenkumham sebagai tersangka. Namun KPK belum merinci siapa saja saksi yang akan dipanggil. Ali juga mengatakan pihaknya bekerja sama dengan PPATK untuk mengungkap dugaan aliran dana dalam kasus tersebut. Terkait Wamenkumham yang mengaku belum menerima pemberitahuan penetapan tersangka dari KPK, Ali menyebut proses administrasi masih berjalan. Wamenkumham ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan memeriksa atau menerima gratifikasi 7 miliar rupiah terkait sengketa kepemilikan perusahaan PT CLM. Uang tersebut diduga sebagai imbalan atas konsultasi hukum dan permintaan bantuan pengesahan status Badan Hukum PT CLM. Selain unsur gratifikasi, penyidik KPK juga menemukan aliran suap dalam kasus tersebut dan KPK juga menetapkan 3 tersangka lain namun belum dirinci identitasnya. Adalah proses menyelesaikan kumpulan alat bukti, kemudian pemeriksaan saksi pasti kemudian kami agendakan ke depan. Jadi kami berharap teman-teman tunggu dulu, nanti setiap perkembangannya pasti kami sampaikan terkait hal itu gitu ya. Kami butuh waktu, kami butuh proses untuk menyelesaikan sebuah perkara karena tentu kami juga tidak ingin gerusa-gerusu begitu ya, tetapi kemudian tidak memperhatikan aspek formil gitu ya, aspek material dari perkara itu sendiri. Karena tentu ada proses panjang sampai kemudian kami akan bertanggungjawabkan seluruh hasil proses penyidikan ini di depan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Saya kira itu ya teman-teman. Untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan gratifikasi yang menyeret Wamenkumham Edi Hiaris sebagai tersangka, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap di Gedung KPK Jakarta. Bianca, bagaimana perkembangan kasus yang menjerat Wamenkumham di KPK? Apakah ada fakta-fakta baru terkait kasus ini? Ya, selamat sore Anggi dan pemirsa di rumah. Informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan terhadap penetapan status tersangka terhadap Wamenkumham Edward Omar Syarif atau Profesor Edi. Memang sejauh ini belum ada informasi terkait dengan proses penahanan, tetapi pihak KPK sendiri sudah mengkonfirmasi untuk status tersangka seperti itu terkait dengan dugaan kasus penerimaan suap dan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Wamenkumham ini. Sebagai tambahan informasi juga bahwa kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi ini sudah naik ke tahap penyidikan. Dan memang sampai saat ini sendiri pihak KPK sendiri masih dalam proses untuk pengumpulan bukti-bukti dan juga disampaikan bahwa KPK sendiri dijadwalkan mulai pekan depan akan mulai memanggil sejumlah saksi, tetapi untuk rinciannya siapa saja memang ini belum bisa dikonfirmasi seperti itu. Dan sebagai tambahan informasi juga bahwa pihak KPK sendiri terkait dengan kasus dugaan ini menyeret 3 orang lainnya dengan detail adalah 3 orang penerima dan 1 orang yang disebut-sebut sebagai pemberi seperti itu. Dan di mana informasi yang dapat kami sampaikan juga bahwa Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menyampaikan bahwa proses penyebutan bahwa Wamenkumham ini adalah ditetapkan sebagai tersangka ini sudah diteken sejak 2 minggu lalu seperti itu, di mana dugaan gratifikasi ini adalah di mana Wamenkumham ini diduga menerima sejumlah uang terkait dengan proses konsultasi hukum dan pengesahan badan hukum oleh sebuah perusahaan. Dan memang kalau kita lihat dari jumlah kekayaan oleh Wamenkumham ini yang mencapai sekitar 20,6 miliar, ini juga menjadi pertanyaan bagi publik dan hal inilah yang akan kita tunggu seperti itu, apakah benar bahwa Wamenkumham ini betul diduga melakukan gratifikasi, dan oleh karena itu pihak KPK sendiri masih dalam proses untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti. Anggi. Oke. Bianca, apakah ada lagi langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh KPK dalam kasus ini, Bianca?
Ya, Anggi, memang kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari juru bicara KPK yakni adalah Ali Fikri bahwa pihak KPK sendiri tidak ingin terburu-buru seperti itu. Banyak sekali aspek-aspek yang harus diperhatikan seperti aspek material, aspek formil dalam kasus ini. Mengingat juga pihak KPK sendiri seperti yang tadi saya sampaikan bahwa akan memanggil sejumlah saksi dan KPK sendiri juga akan berkoordinasi bekerja sama dengan pihak PPATK untuk melihat terkait dengan aliran dana. Tentunya hal ini akan menjadi bahan untuk penyidikan seperti itu dan disampaikan juga bahwa KPK sendiri tetapi memang kalau kita lihat dari sisi Wamenkumham sendiri dia menyebut bahwa sampai saat ini dia belum menerima terkait dengan status pemanggilan bahwa ia tersangka seperti itu, tapi memang pihak dari KPK sendiri menyebutkan bahwa pihaknya sudah memasukkan ini dalam proses administrasi dan nantinya ini akan diupdate seperti itu. Dan ini kan kita akan lihat kira-kira akan ada perkembangan apa, mengingat bahwa Ali Fikri sendiri sebutkan bahwa akan ada kemungkinan bahwa Wamenkumham ini akan dilarang untuk berpergian ke luar negeri seperti itu. Di mana kami juga bisa sebutkan bahwa Maret 2023 lalu bahwa pihak dari ketua IPW Sugeng Teguh juga sebutkan bahwa Wamenkumham ini diduga menerima sekitar 7 miliar rupiah. Hal inilah tentu yang menjadi salah satu pertimbangan seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, Anggi. Baik, Bianca Sumendap melaporkan dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.